Suara Hati. Renungan kita hari ini, topik, jangan hidup bersifat mendatar. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Markus 1 ayat 29, 30 dan 31. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudaraku, hidup sebagian besar orang-orang, kegiatan hidupnya diisi dengan hal-hal biasa. Dan sesekali kita hanya mengalami momen penting, dan mengubah arah hidup. Tetapi dari sekian banyak momen kehidupan itu, kesehariannya kita tidak direpotkan dengan urusan jabatan, urusan pesta pernikahan, atau menang tender. Sepertinya, hampir kesehariannya kita justru menghabiskan waktu untuk pekerjaan rutin, mengasuh anak-anak, mencuci piring, berkebun, membayar tagihan, beribadah, dan ngerumpi dengan tetangga. Sepertinya, hidup ini hanya berputar di rutinitas yang sama, tanpa kejutan. Kadang bila renungankan, mungkin kita akan berkata, mengapa setiap hari rasanya sama saja? Sampai kapan hidupku seperti ini terus? Benarkah aku diciptakan hanya untuk rutinitas semacam ini? Pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus waspada dan jangan sempat terjebak dalam kebosan hidup. Saudaraku, hari ini, Alkitab mengingatkan kita, dalam pengajaran tentang sebuah aktivitas yang biasa-biasa saja, akan dapat meningkatkan makna dan nilai dari aktivitas tersebut. Satu hari, Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon. Di rumah itu, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Lalu Tuhan Yesus memegang tangannya ibu mertua Simon, serta menolongnya untuk duduk. Dan seketika itu juga demamnya hilang. Kemudian wanita itu melayani mereka. Membaca penggalan cerita Nas hari ini, sekilas tidak ada yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh ibu mertua Simon ini. Dan memang benar, ibu mertua Simon ini disebut menyiapkan makanan untuk mereka. Ia mungkin membawa roti, mengisi cangkir, membersihkan piring, dan menata meja. Ibu mertua Simon ini adalah orang biasa, dan tidak disebutkan namanya, tinggal di desa nelayan Kapernaum, dan pelayanannya ialah menyiapkan makanan di atas meja. Coba kita perhatikan konteks nas tersebut, waktu dan latar belakang sebelumnya. Tuhan Yesus memegang tangannya, menolongnya duduk, demamnya hilang, dan ia mulai melayani Tuhan Yesus. Respons terhadap kebaikan Tuhan Yesus yang telah menolongnya itulah, yang membuat ibu mertua Simon dapat meningkatkan makna pelayanannya. Ketika kita memandang setiap to-do list atau rangkaian daftar catatan tugas sebagai respons terhadap kebaikan Tuhan yang telah kita terima, maka perspektif atau pandangan kita terhadap rutinitas pasti akan dapat berubah. Yaitu, dengan selalu mengingat akan kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi, life is never flat, yang artinya hidup ini tidak pernah datar, yang artinya agar hidup ini tidak menimbulkan hidup kebosanan. Oleh karena itu, mari kita menciptakan dalam hidup ini, bahwa setiap hari selalu ada alasan untuk bersyukur. Setiap rutinitas pasti ada terasa bermakna, karena to-do list kita jalani sebagai persembahan kepadanya. Tugas atau pekerjaan yang mendatar, memang dapat menjebak hidup dalam sikap mengeluh, karena seperti merasa hidup ini sia-sia. Marilah kita memandang aktivitas keseharian, kita responi dengan baik dan mengatakan dalam hati, semua karena kebaikan Tuhan Yesus yang telah kuterima. Semoga renungan ini dapat membangun semangat hidup,
sukacita dan gairah dalam melayani tugas keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada ibu-ibu di rumah dan asisten rumah tangga. Selamat beribadah Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Sembahku padamu Tuhan penebus, sungguh besar dosaku padamu Tuhan yang
salah